Mendulang sukses sebagai komedian dan tengah dikabarkan siap melamar seorang artis dan model bernama Happy, komedian Indrayana Bidui atau Bopa Castello tiba-tiba dihadapkan pada masalah baru yang datang dari masa lalunya. Putri Mayang Sari, wanita yang mengaku sebagai istri sah Bopa Castello yang telah memiliki anak dari Bopak, tiba-tiba saja muncul dan meminta pertanggungjawaban komedian satu ini. Ada apa dengan Putri? Mengapa ia mengaku tak pernah dinafkahi oleh Bopak? Saya juga punya seni nari, ya kebetulan ada kegiatan ini jadi nggak terlalu lama untuk persiapan. Kalau TW sendiri adalah Tatang Wiguna ya, bukan Tengku Wisnu. Jadi Tatang Wiguna ini kesehariannya memang hobinya dia berjoget dan menari ya. Makanya kita padukan, kita kombinasi antara kemampuan dan hobi dia dengan tugas dia sebagai anggota lalu lintas. Brigadir Tatang baiknya sih Brigadir Tatang pindah ke Jakarta, jangan di Cimahi. Jadi kita orang Jakarta jadi bisa lihat. Mungkin juga polisi di Jakarta jadi niru Brigadir Tatang. Gitu. Pak Brigadir Tatang, semoga nanti secepatnya begitu saya ada show atau syuting di Bali, di Bandung. Oke, Pak Brigadir Tatang, kalau nanti secepatnya saya ada syuting atau show di Bandung, saya ingin ketemu Bapak. Maksudnya saya nggak mau menghambat pekerjaan Bapak, tapi kalau saya dada-dada. Mendadak terkenal karena goyang Caya-Caya, Norman pun kala itu datang ke Jakarta untuk menjawab rasa penasaran penggemarnya yang mencapai ribuan bahkan jutaan. Tapi sayangnya, ketenaran yang dimiliki Norman saat itu ternyata bagai pisau bermata dua yang membuatnya harus memutuskan untuk keluar dari anggota polisi dan memilih menjadi sosok selebriti. Senang mas malam ini mas atau gimana? Ya senang lah. Nyangka nggak sih sampai sini? Enggak. Nggak nyangka ya mas. Mas Norman ketemu Pak Kapolri gimana mas? Ada tahu apa pesan-pesan dari Pak Kapolri nggak mas? Belum tahu. Nah, kita izinkan, ya, karena itu bagus ya, ya menghibur. Ya nanti besok kalau tidak salah juga diundang di Dangdut Maniak di MNC TV. Nah, Kan perintah langsung dari Kapolri mendampingi saya. Membangkitkan bakat saya ini. Setelah Bribtu Norman Kamaru yang heboh di dunia maya karena goyang Caya-Caya, muncul Bribda Saiful Bahri dari kota Bandung, Jawa Barat. Anggota polisi ini terkenal mendadak lantaran fotonya sedang mengatur lalu lintas, tiba-tiba diunggah ke dunia maya dan mendapat komentar termasuk dari kalangan selebritis. Bahkan kagum pada ketampanan sang polisi, beberapa artis wanita pun kala itu mengungkapkan keinginannya untuk ditilang sang polisi ganteng. Kalau dilihat dari fotonya itu tadi itu saya lihat itu pas pengamanan Cap Gomeh itu di Jalan Cibadak di Bandung ini waktu pengamanan nggak kerasa nggak tahu nggak kerasa ya nggak sadar aja saya. Nggak sadar ada foto. Iya betul nggak sadar ada yang foto. Mengatur lalu lintas ya kan Cap Gomeh itu banyak yang nonton di pinggir jalan itu, sedangkan yang mau melewati itu kan barongsai itu. Jadi saya itu kebetulan di plotting di pas Jalan Cibadak. Jadi saya paling mengantisipasi masyarakat ke depan ke jalan. Dan setelah Bribtu Norman Kamaru dan Bribda Saiful Bahri, kini giliran Brigadir Tatang Wiguna yang heboh dengan aksi goyang dangdutnya di jalanan saat mengurai kemacetan. Lantas, akankah sinar popularitas Brigadir Tatang bisa seperti Bribtu Norman Kamaru dan Bribda Saiful? Seperti apa pengamat dunia hiburan melihat aksi Brigadir Tatang yang banyak menyita pengguna dunia maya? Kalau untuk yang tampil ini mungkin pertama kali, tapi yang sebelum-sebelumnya itu cuma kecil-kecilan aja di waktu
apa gatur biasa gitu. Kekuatan dari sebuah media sosial, saya nganggapnya selalu media sosial. Media sosial ini sekarang menjadi kayak semacam trendsetter untuk dalam dunia hiburan, ya. Artinya apa yang ramai dibicarakan biasanya justru menjadi booming. Hal yang bersifat fenomena biasanya memang tidak bertahan lama. Terbukti Bribtu Norman Kamaru pasca terkenal karena goyang caya-caya akhirnya tenggelam sekejap seiring munculnya fenomena goyangan-goyangan lainnya. Begitupun sosok Bribda Saiful Bahri yang kini tenggelam entah kemana. Lalu apa kata Denny Cagur yang sukses memperkenalkan goyang Bang Jali serta Sesar yang mampu memperkenalkan goyang Sesar? Seperti apa kedua trendsetter ini melihat berbagai macam goyangan dangdut yang kini disukai masyarakat hingga sampai ke kalangan polisi seperti yang dilakukan Brigadir Tatang Wiguna. Ada orang-orang yang sebetulnya bukan bergerak di bidang entertain, melakukan kegiatan hiburan dan kebetulan profesinya juga sedikit unik dalam pengertian lain daripada yang lain, maka perhatian masyarakat itu biasanya tertuju. Tetapi sayangnya umurnya tidak lama. Biasanya umurnya tidak lama, hanya sebentar. Jadi hanya sebagai sebuah fenomena saja. Biasanya kan sementara. Kalau yang namanya fenomena itu kan selalu bersifat sementara dan tidak lama, gitu kan. Kita melihat misalnya gini, fenomena goyang Inul kan sementara sebenarnya. Setelah itu ganti lagi fenomenanya, ganti lagi goyang yang lain, ganti lagi gitu. Jadi sifat itu. Alhamdulillah ya, semoga itu juga dampak dari masyarakat juga dan semua jadi bisa joget karena terhipnotis dengan goyangan-goyangan kayak oplosan, malakama, kereta malam dan bara-bera. Gue menyambut baik juga, gue senang juga ini memberikan variasi tersendiri di hiburan Indonesia. Selain banyak nyanyi, lagu-lagu baru, ada goyangan-goyangan baru, macam-macam lah, goyang Bang Jali, goyang kereta malam, goyang oplosan yang lagi heboh juga sekarang. Jadi variatif dan semua goyangan punya penggemarnya sendiri. Maunya sih Brigadir Tatang tarinya tradisional ya, biar budaya Indonesia terus maju. Ya aku nyesel sih udah ya ninggalin dia juga. Ya kita anggap ya kita udah cari, kalau secara agama kita mah udah selesai. Mendulang sukses sebagai komedian dan tengah dikabarkan siap melamar seorang artis dan model bernama Happy, komedian Indrayana Bidui atau Bopak Castello tiba-tiba dihadapkan pada masalah baru yang datang dari masa lalunya. Putri Mayang Sari, wanita yang mengaku sebagai istri sah Bopak Castello yang telah memiliki anak dari Bopak, tiba-tiba saja muncul dan meminta pertanggungjawaban komedian satu ini. Ada apa dengan Putri? Mengapa ia mengaku tak pernah dinafkahi oleh Bopak setelah ia meninggalkan Bopak sejak tahun 2011 silam? Dulu tuh, iya kita ada kesalahan lah dalam memilih ya. Karena dulu niat kita itu lillahi ta'ala untuk mengangkat derajat perempuan. Wanita itu menjadi istri yang baik buat Bopak. Kita bertanggung jawab pada saat itu. Ya walaupun ini mungkin dipolitisir kan. Dia lebih memilih hidup yang bebas, hidup sama teman-temannya daripada sama keluarga kan gitu. Maksudnya udah cerai? Ya karena kan dia kabur dari rumah. Tahun berapa itu? Ya 2011-an. Gitu. Nah saya bukan kabur. Kabur dia lari. Dia karena enggak kuat ngasuh anak sendiri, enggak kenal sama orang tetangga situ. Ya kan aku digosipin katanya ninggalin ya. Itu sebenarnya aku nggak ninggalin karena aku dapat gosip dari temannya dia, katanya sebelumnya sama aku dia udah punya istri, udah punya anak 2 gitu. Bukannya aku kabur atau gimana ya kan? Tanya aku bukannya kabur. Dengar itu aku langsung pulang ke rumah. Ya 2 tahun lebih selama saya pindah di sini, lebih 2 tahun nggak dibayai, anaknya nggak disebut. Anak saya dibilang kabur. Sekitar 2 tahun lebih tanpa ada kabar dan berita, kini Putri tiba-tiba muncul lagi di saat karir Bopak tengah menanjak dan tengah berada di puncak popularitas. Lalu apa sebenarnya maksud kemunculan Putri di saat Bopak mulai terkenal dan sukses sebagai seorang entertainer?
Ya aku nyesel sih udah ya ninggalin dia juga, nyesel gitu. Ya aku juga minta maaf sama dia kan, minta